Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai strategi harga. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan yang ke-10 ini. Strategi harga, pricing, harga, adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan pendapatan. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel. Harga. Harga mengandung pengertian suatu nilai tukar dari produk barang ataupun jasa yang umumnya dinyatakan dalam satuan moneter rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Dalam dunia bisnis, harga mempunyai banyak nama. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan, produk disebut harga. Dalam dunia perbankan disebut bunga. Atau dalam bisnis jasa akuntansi, konsultan disebut fee. Biaya transportasi taksi, telepon disebut tarif, sedangkan dalam dunia asuransi disebut premi. Harga menurut Kotler 2001-439. Harga atau price adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Monroe 1990 menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu, harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Berdasarkan definisi harga di atas, maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan pun keinginannya, dan umumnya dinyatakan dalam bentuk satuan moneter, rupiah, dolar, yen, dan lain-lain. Penetapan harga atau pricing adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar, yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen.
Penetapan harga atau pricing menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan terlepas dari permasalahan harga. Harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jual beli dari produsen ke tangan konsumen. Melalui penetapan harga akan terlihat posisi kelayakan produk dari nilai ekonomisnya. Oleh karena itu, dengan permasalahan ini, perusahaan biasanya mengadakan penetapan harga yang disepakati sebelum barang beredar di pasaran. Tujuan penetapan harga atau pricing. Price. Satu, memaksimalkan keuntungan, profit atau laba. Dua, mendapatkan dan mempertahankan pasar. Tiga, melakukan return of investment atau pengembalian modal usaha. Empat, melakukan stabilitas harga. Dan lima, menjaga kelangsungan dan keutuhan perusahaan. Metode-metode penetapan harga. Satu, berbasis permintaan. Dua, berbasis biaya. Tiga, berbasis laba atau profit atau keuntungan. Dan keempat, berbasis persaingan. Quality and price. Strategi penetapan harga. Produk baru new product. Satu, harga mengapung. Skimming price. Dua, harga penetrasi. Produk yang telah beredar, satu, tahap pertumbuhan. Dua, tahap kematangan. Tiga, tahap penurunan. Cost oriented pricing. Satu, cost plus pricing method. Dua, markup pricing. Tiga, target pricing. Strategi penetapan harga. Demand oriented pricing. Penentuan harga dengan mempertimbangkan keadaan permintaan, keadaan pasar, dan keinginan konsumen. Demand oriented pricing mendasarkan kepada tingkah laku demand. Misalnya harga tinggi apabila demand sangat kuat dan harga rendah bila mana demand lemah. Competition oriented pricing, penetapan harga yang didasarkan kepada harga yang ditetapkan oleh pesaing. Hal ini dilakukan terutama untuk produk-produk yang bersifat homogen. Competition oriented pricing, beberapa metode penetapan harga yang dapat disebutkan sebagai berikut. Satu, perceived value pricing, yaitu penetapan harga di mana perusahaan berusaha menetapkan harga setingkat dengan rata-rata industri. Sell by bid pricing, yaitu suatu penetapan harga didasarkan pada tawaran yang diajukan oleh pesaing. Harga price, untuk sebuah proses penetapan harga, suatu bisnis harus memiliki wawasan tentang kondisi produk, keuangan, dan hasil akhir berupa profit atau keuntungan yang ingin dicapai. Untuk mengetahui semua proses ini dengan baik, maka suatu bisnis membutuhkan perhitungan akuntansi yang tidak hanya memuat angka-angka nominal pengeluaran dan pemasukan. Produk baru, perusahaan menghadapi rentang usia yang terbatas dan harus digantikan oleh produk yang lebih baru. Tetapi produk baru bisa gagal. Resiko inovasi sama besarnya dengan imbalannya. Kunci bagi inovasi yang sukses terletak pada keseluruhan usaha perusahaan, perencanaan yang kuat, dan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Produk life cycle, decline stage maturity, introduction, growth stage, maturity, decline. Ini adalah produk life cycle. Pengertian pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru, new product development, merupakan upaya produsen untuk membentuk masa depan perusahaan. Peningkatan atau penggantian produk dan jasa dapat mempertahankan atau membangun penjualan. Kotler dan Keller 2012. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, ada dua cara memperoleh produk baru
yaitu satu, membeli seluruh perusahaan hak paten atau mengambil lisensi dan produk lain. Dua, mengembangkan produk baru, new product development. Pengembangan produk sering mengalami kegagalan, antara lain produk aktual didesain dan buruk, produk salah diposisikan, diluncurkan pada waktu yang salah, harga terlalu tinggi, atau dilakukan dengan buruk. Biaya pengembangan lebih besar, perlawanan pesaing lebih gencar. Konsep produk baru, new product, konsep produk baru dari dua perspektif, yakni baru bagi pasar, new to market, yang mengandung arti belum ada perusahaan yang memproduksi atau memasarkan produk tersebut sebelumnya. Baru bagi perusahaan bersangkutan, new to the firm, artinya perusahaan-perusahaan lain sudah membayarkan produk tersebut tetapi perusahaan bersangkutan belum memasarkannya. Kategori produk baru secara garis besar, aktivitas pengembangan produk bisa menghasilkan 6 macam tipe produk baru. Produk baru bagi dunia, new to the world produk, yaitu produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru dan membentuk siklus hidup produk baru. Lini produk baru, new produk lain, yaitu produk-produk yang baru bagi perusahaan namun diluncurkan bagi pasar yang sudah ada. Perluasan lini lain, extension, yaitu produk baru yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Penyempurnaan produk yang telah ada, improvement to existing produk, yaitu produk-produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Repositioning, yaitu pengembangan teknis yang memungkinkan suatu produk menawarkan aplikasi baru dan yakni kebutuhan yang baru. Pengurangan biaya, cost reduction, yaitu versi dari produk yang ada yang dapat memberikan kinerja setara pada tingkat harga yang lebih murah. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.